Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Edi Pratama dari kelas 19 SIA 1 dengan NIM 19010129. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal antara sahabat ini dengan judul Sistem Informasi Persediaan Obat berbasis web menggunakan metode waterfall pada Puskesmas Sangkrah. Dengan pembuat pertama yaitu Yoga Edi Pratama, kedua Bapak Muhammad Muhtarom SI Eskom Mkom, dan ketiga Bapak Tri Joko MM. Abstrak, pada saat ini Puskesmas Sangkrah masih menggunakan metode perekaman data secara manual karena dari pencatatan obat, yaitu staf pengadaan obat mencatat obat secara yang masuk dan obat yang keluar dengan menggunakan catatan manual dengan dibantu Microsoft Excel. Nah, ini tentu membuat jalannya operasi pencatatan obat kurang maksimal karena belum bersih web, sehingga untuk mengetahui stok obat harus menghitungnya lagi. Permasalahan terdapat pada proses perekaman data adalah belum adanya sistem yang mampu menyediakan informasi obat secara tepat waktu dan kemudahan akses di mana saja. Untuk pencatatan yang manual sendiri kurang efisien, oleh sebab itu, agar dapat mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkannya sistem informasi persediaan obat berbasis web yang dapat membantu memudahkan staf pengadaan obat dalam catatan dan pelaporan obat secara efektif. Dengan dipunya sistem informasi persediaan obat berbasis web, sehingga dapat memudahkan Puskesmas Sangkrah dalam pelaporan dan pencatatan obat. Masuk ke dalam satu pendahuluan. Puskesmas Sangkrah merupakan salah satu pusat pelayanan kesehatan yang ada di Surakarta. Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Salah satu aktivitas di Puskesmas Sangkrah adalah mengelola persediaan obat. Semakin bertambahnya jumlah jenis obat serta semakin bertambahnya jumlah jenis barang, maka menimbulkan beberapa masalah sehingga informasi persediaan barang tidak dapat disajikan dengan akurat. Masalah pengasipan merupakan salah satu utama di dalam jaga akuntansi informasi yang dibuka setiap saat. Sistem dan prosedur akuntansi ini tidak dapat lepas dari adanya pengendalian internal yang baik. Suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur subsistem atau pun prosedur-prosedur harus saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi ini dapat terwujud melalui komunikasi informasi yang baik dan relevan antara subsistem. Untuk menjaga persediaan obatan dari risiko kehilangan dan kerusakan, maka Puskesmas Sangkrah harus memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansinya, meningkatkan efisiensi, menghindari terjadi kesalahan dan dapat penyimpangan mungkin terjadi yang dapat merugikan. Oleh sebab itu, agar dapat mengatasi informasi tersebut, maka dibutuhkan sistem informasi persediaan obat berbasis web yang dapat membantu untuk memudahkan pemilik dalam mengelola persediaan dan pelaporan obat yang masuk ataupun keluar. Dengan dibuat sistem persediaan obat berbasis web, maka staf dapat dengan mudah melihat jenis stok obat dan jenis yang masuk keluar, sehingga dapat membuat proses pencatatan dan pelaporan menjadi lebih mudah dan efisien. Kemudian menjadikan obat merupakan hal yang dapat memperlancar dan memudahkan Puskesmas Sangkrah. Dengan adanya notifikasi obat kadaluarsa merupakan salah satu kemudahan agar nanti tidak menimbulkan masalah ke depannya, karena obat yang kadaluarsa akan berdampak bahaya bila diberikan kepada pasien. Masuk ke dalam kedua, metodologi penelitian. Metode pengembangan sistem yang digunakan penulis adalah menggunakan metode SDLC
Model waterfall berikut adalah langkah-langkahnya. A. Analisis. Penulis menggunakan analisis kebutuhan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan peneliti dalam merancang sistem informasi perusahaan obat, yaitu diperlukan data dari obat di Puskesmas Sangkrah berupa obat masuk dan data obat keluar, kemudian mengidentifikasikan masalah dan menganalisis kebutuhan sistem yang ada pada Puskesmas Sangkrah. Pada proses ini, penulis menggunakan Pisces sebagai analisis kelemahan sistem. B. Desain. Penulis melakukan penyusunan proses data, struktur data, arsitektur perangkat lunak, perseptensi antarmuka, dan prosedur pengodean sesuai dengan hasil kebutuhan perancangan sistem yang dibuat menggunakan UML. C. Pengodean. Penulis melakukan perancangan ke dalam bentuk kode pemrograman dengan menggunakan bahasa program PHP dan database MySQL. D. Pengujian. Penulis melakukan pengujian sistem dengan menggunakan metode black testing. Ketiga, pembahasan. A. Perancangan antarmuka. 1. Halaman login merupakan halaman yang digunakan oleh admin atau staf agar dapat masuk ke dalam akun masing-masing yang telah memiliki hak akses sendiri-sendiri, sehingga dapat menggunakan fitur yang ada pada sistem. Berikut adalah contoh dari halaman login. Kedua, halaman utama admin merupakan sebuah halaman pertama yang akan dikunjungi oleh admin, di mana di halaman tersebut memuat informasi data obat masuk, dan informasi stok obat. Berikut adalah gambaran dari halaman admin. Ketiga, data obat merupakan halaman yang menampilkan data persediaan obat dan ada form untuk menambahkan jumlah obat. Berikut adalah gambaran utama dari halaman data obat. Bisa dilihat seperti berikut. Masuk ke dalam 4. Halaman tambah data obat merupakan halaman untuk menampilkan tambah data obat. Ada kode obat, nama obat, harga jual. Berikut ini adalah gambaran halaman utama data obat. Kelima, halaman laporan obat merupakan halaman untuk melihat laporan obat yang tersisa dan obat masuk, serta ada cetak laporan obat. Berikut adalah gambaran dari hasil laporan obat. Masuk ke dalam kesimpulan yang dapat diperoleh dari sistem informasi perusahaan obat berbasis web pada Puskesmas Sangkrah sebagai berikut. A. Sistem terdapat 2 hak akses, yaitu admin dan staf. B. Untuk membuat hak akses admin dan untuk membuat laporan. C. Tambah user dan mencetak laporan. C. Untuk hak akses, staf dapat mengolah data obat, melihat pelaporan, hapus data obat, dan mencetak obat. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam membuat jurnal tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.